Hai Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eis Aat Sukandar, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Majalengka. Kali ini saya akan memaparkan praktek coaching pada ruang kolaborasi modul 2.3. Selamat menyaksikan. Pada praktek coaching kali ini, saya sendiri, Eis Aat Sukandar, berperan sebagai coach dan teman sejawat saya, Bapak Bambang Haidar, berperan sebagai coachi. Metode yang kami gunakan pada percakapan coaching ini adalah alur tirta, di mana T adalah tujuan, I adalah identifikasi, R adalah rencana aksi, dan T adalah tanggung jawab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Pak Bambang, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Is sekarang? Alhamdulillah saya juga sehat. Gimana Pak Bambang? Begini Bu, mohon maaf mengganggu waktunya ini. Barangkali Ibu ada waktu untuk saya berbincang gitu. Insya Allah hari ini saya ada waktu mungkin sekitar 15 menit. Apa yang akan Pak Bambang bicarakan dengan saya? Baik Bu, terima kasih kalau Ibu ada waktu untuk saya. Begini Bu, ini sedikit ada permasalahan gitu. Permasalahan saya di kelas, ini tentang pembelajaran gitu. Di kelas saya, terutama saya kan guru kelas Bu, kebetulan saya guru kelas 4 gitu. Jadi murid saya gitu, mungkin 30%-an lah masih ada gitu, siswa yang tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran gitu Bu. Oh, seperti itu ya. Jadi yang akan Pak Bambang bicarakan hari ini adalah tentang siswa Pak Bambang di kelas 4 yang 30%-nya itu masih kurang dalam antusiasme belajarnya. Seperti itu ya Pak Bambang? Betul Bu. Ketidakantusiasan belajar murid itu ketika murid melaksanakan ujian gitu, ujian PTS, penilaian tengah semester atau ujian semester, itu yang siswa yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran itu nilainya selalu di bawah KKM gitu. Menurut Pak Bambang, hal apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi gitu? Kalau menurut saya hal itu terjadi mungkin kurang mengondisikan kelas mungkin, atau pembelajaran yang disampaikan kurang menarik, mungkin itu seperti itu Bu. Mungkin gitu ya, karena padahal saya itu sudah berusaha begitu Bu. Sudah berusaha itu bagaimana memotivasi murid itu sehingga murid itu antusias dalam mengikuti pembelajaran gitu. Iya, pasti ya Pak Bambang sudah berusaha untuk melakukan hal tersebut. Nah, situasi apa yang sebenarnya Pak Bambang inginkan gitu dalam pembelajaran itu? Situasi yang saya inginkan dalam pembelajaran itu ya ketika murid dalam belajar itu antusias mengikuti pembelajaran, tidak pasif gitu, tapi aktif gitu, tidak hanya ketika ditegur baru gitu siswa itu aktif ya, tetapi ketika tidak ditegur bermain gitu. Jadi seolah-olah motivasi belajarnya itu kurang gitu. Itu seperti itu Bu, yang saya inginkan ya siswa itu, murid itu bersemangat lah, berantusias itu dalam mengikuti pembelajaran begitu Bu. Nah, kira-kira apa hal-hal yang bisa membuat hal itu terwujud gitu? Tadi yang Pak Bambang inginkan.
ya. Eh, Mungkin hal-hal yang eh, saya inginkan gitu, supaya terwujud, mungkin saya akan lebih berinovasi lagi gitu, berinovatif lagi untuk merancang pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu eh, minat belajar siswa itu tinggi gitu. Nah itu seperti itu Bu. Langkah-langkah yang akan Pak Bambang lakukan supaya anak-anak menjadi antusias gitu, situasi tadi seperti yang Pak Bambang inginkan gitu ya. Nah, langkah-langkahnya kira-kira aksi yang akan Pak Bambang lakukan apa gitu? Langkah-langkah yang saya akan lakukan sehingga siswa itu berantusias, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang bukan hanya fokus belajar di kelas saja gitu, tapi melainkan di ruangan di ruangan kelas gitu, sehingga siswa itu minat belajarnya, antusias belajarnya gitu meningkat gitu. Mungkin itu yang saya akan Hmm. lakukan ke depannya gitu, seperti itu Bu. Baik. Nah, kira-kira apa yang harus Pak Bambang siapkan gitu untuk membuat tadi pembelajaran yang menyenangkan, untuk membuat pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas yang menyenangkan. Kira-kira apa itu yang harus Pak Bambang siapkan kira-kira? Mungkin yang saya harus persiapkan dimulai dari eh, RPP Bu, rencana pembelajaran, dan metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan model pembelajaran gitu. Mungkin itu yang saya akan siapkan gitu, merancang pembelajaran se apa namanya sedetil mungkin lah, yang menarik antusias siswa untuk belajar gitu. Nah, kapan kira-kira Pak Bambang akan mulai melakukan hal-hal yang tadi Pak Bambang katakan? Mungkin mulai dari besok juga ya, karena yang namanya kita kan guru kelas Bu ya, yang namanya guru kelas kan setiap hari lah mengajar di kelas, standby dari mulai masuk ya, sampai pulang gitu, tidak diganti gitu. Jadi otomatis guru kelas sebagai saya gitu ya, sebagai guru kelas itu, jadi karakter murid itu sudah tahu gitu, sudah paham gitu. Jadi mungkin lah mulai dari sekarang gitu, mungkin itu. Ya. Nah, kira-kira ada yang bisa dimintai dukungan untuk Pak Bambang melakukan hal-hal tersebut gitu. Pak Bambang akan menghubungi siapa kira-kira? Apakah Nah, mm-mm, mungkin eh, saya akan yang pertama akan berkonsultasi dengan kepala sekolah Bu, komunikasi dengan kepala sekolah, diskusi, begitu juga dengan rekan sejawat gitu ya. Apalagi umpamanya kalau kita memerlukan alat peraga gitu, seperti infocus, mungkin saya akan berkomunikasi dengan operator di sekolah. Itu seperti itu Bu. hmm. Jadi kesimpulan apa nih yang bisa Pak Bambang ambil dari sesi dialog kita hari ini? Alhamdulillah setelah berbincang dengan Ibu hari ini, saya merasa plong, menemukan gambaran bagaimana pembelajaran kedepannya yang sekiranya menarik minat, antusias siswa untuk mengikuti pembelajaran. Terima kasih sekali Bu. Mungkin eh, kedepannya saya akan memperbaiki. Alhamdulillah hari ini Ibu sudah memberikan gambaran gitu, bagaimana saya mengajar yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sekali Bu. Sama-sama Pak Bambang, saya juga ucapkan selamat kepada Pak Bambang karena dari dialog kita
Hari ini ternyata Pak Bambang sudah bisa menentukan langkah-langkah ataupun pemecahan masalah dari yang Pak Bambang hadapi. Mudah-mudahan apa yang akan Pak Bambang lakukan dapat berjalan dengan lancar sehingga sukses nanti membuat sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Selamat dan sukses untuk Pak Bambang. Terima Terima kasih Pak kasih, Bambang. ya terima kasih Bu, terima kasih sekali atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk saya menyampaikan kegelisahan atau kegalauan saya Bu, terima kasih Sama-sama Pak sekali, Bu. Bambang. Demikianlah hasil praktek coaching kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan.